Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Pendidikan Inklusif akan menyajikan materi terkait dengan anak berkebutuhan khusus atau ABK dengan anggota yang pertama, Salma Nadia dengan NIM 20129203, yang kedua, Vina Sartika Putri dengan NIM 20129361, dan yang ketiga, Yaumil Khair Jumardi dengan NIM 20129225. Baiklah, sebelum kita lanjut kepada materi, kita harus mengetahui apa itu ABK. Anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki kekhususan dan kebutuhan yang berbeda dengan anak normal lainnya. Kekhususan yang berbeda tersebut meliputi kekhususan fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosional, sehingga dengan adanya kekhususan tersebut membutuhkan penanganan yang berbeda pula. Berikut faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau ABK terdiri dari faktor internal, faktor eksternal, dan kombinasi dari faktor eksternal dan internal tersebut. Faktor internal adalah kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan. Sebagai contoh, seorang anak yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau mengalami kesulitan untuk bergerak. Keadaan seperti itu berada pada diri anak yang bersangkutan secara internal. Kemudian faktor eksternal adalah sesuatu yang berada di luar diri anak, mengakibatkan anak menjadi memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami kekerasan di rumah dalam jangka panjang mengakibatkan anak tersebut kehilangan konsentrasi, menarik diri, dan merasa ketakutan. Lalu, kombinasi antara faktor eksternal dan faktor internal dapat menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada seorang anak. Sebagai contoh, seorang anak yang mengalami gangguan pemusatan perhatian dengan hiperaktivitas dan dimiliki secara internal berada pada lingkungan keluarga yang kedua orang tuanya tidak menerima kehadiran anak, tercermin dari perilaku dan perlakuan yang diberikan kepada anak yang bersangkutan. Anak seperti ini memiliki kebutuhan khusus akibat dari kondisi dirinya dan akibat perlakuan orang tua yang tidak tepat. Menurut Irwanto, Kasim dan Rahmi tahun 2010, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dilihat dari masa terjadinya dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu yang pertama faktor prakelahiran, yang kedua faktor selama proses kelahiran, dan yang ketiga faktor setelah kelahiran. Yang pertama yaitu faktor prakelahiran, yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi pada masa anak masih berada dalam kandungan. Telah diketahui mengalami kelainan dan ketunaan. Kelainan yang terjadi pada masa prenatal berdasarkan periodisasinya dapat terjadi pada periode embrio, periode janin muda, dan periode aktini, yaitu sebuah protein yang penting dalam mempertahankan bentuk sel dan bertindak bersama-sama dengan mioin untuk menghasilkan gerakan sel. Dalam Arkanda tahun 2006. Faktor penyebabnya antara lain gangguan genetika, yaitu kelainan kromosom dan transformasi, infeksi kehamilan, usia ibu hamil atau high risk group, keracunan saat hamil, pengguguran, dan lahir prematur. Yang kedua, faktor selama proses kelahiran. Yang dimaksud di sini adalah faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang mengalami kelainan pada saat proses melahirkan. Ada beberapa sebab kelainan saat anak dilahirkan, antara lain posisi bayi tidak normal, proses kelahiran lama atau anoksia, prematur, kekurangan oksigen, kelahiran dengan alat bantu atau vakum, dan kehamilan terlalu lama yang lebih dari 40 minggu. Dan yang ketiga, faktor setelah kelahiran, yaitu faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang terjadi setelah bayi dilahirkan atau saat anak dalam masa perkembangan. Ada beberapa sebab kelainan setelah anak dilahirkan, antara lain infeksi bakteri seperti TBC, atau virus, kekurangan zat makanan berupa gizi dan nutrisi, kecelakaan, dan keracunan. Selanjutnya, klasifikasi anak berkebutuhan khusus terbagi pada dua. Yang pertama, anak berkebutuhan khusus bersifat sementara atau temporer, yaitu anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosi karena trauma akibat diperkosa, sehingga anak ini tidak dapat belajar. Kemudian yang kedua, anak berkebutuhan khusus yang bersifat menetap atau permanen, yaitu anak-anak yang mengalami hambatan belajar dan hambatan perkembangan yang bersifat internal dan akibat langsung dari kondisi kecacatannya. Anak berkebutuhan khusus permanen meliputi yang pertama,
anak dengan gangguan penglihatan atau tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya, berupa ketidakmampuan melihat secara menyeluruh atau sebagian sehingga membutuhkan layanan khusus dalam pendidikan maupun kehidupannya. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran dan bicara atau tunarungu atau wicara. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik tuli atau deaf maupun kurang dengar atau hard of hearing. Selanjutnya yang ketiga, anak dengan kelainan kecerdasan atau tunagrahita. Anak tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang keempat, anak dengan gangguan anggota gerak atau tunadaksa. Anak tunadaksa mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya. Hal tersebut dikarenakan adanya gangguan pada otot, tulang, maupun sistem saraf. Yang kelima, anak dengan gangguan perilaku dan emosi atau tunalaras. Anak tunalaras merupakan anak yang berperilaku menyimpang, baik pada taraf sedang, berat, maupun sangat berat. Keadaan tersebut seringkali terjadi pada usia anak-anak dan remaja, sehingga akibatnya perkembangan emosi sosial ataupun keduanya akan terganggu. Kemudian yang keenam, anak gangguan belajar spesifik. Anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam kemampuan baca, menulis, dan berhitung atau matematika. Hal tersebut disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan faktor intelijensinya. Selanjutnya yang ketujuh, anak lamban belajar atau slow learner. Lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal, tetapi belum termasuk tunagrahita. Yang kedelapan, anak autis. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif. Dan yang terakhir, anak hiperaktif, ADHD dan ADD. Hiperaktivitas, atau yang dikenal dengan istilah gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas, dalam kurung GPPH, mencakup gangguan pada 3 aspek, yaitu sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, dan impulsivitas. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih.